Swastiastu. Selamat sore dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya pada pertemuan kita pada kali ini. Jadi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk pada hari ini yang akan menjadi guru model itu adalah saya dan Bapak Ibu sebagai observernya. Adapun capaian pembelajaran ataupun mata kuliah yang akan kita bahas adalah tentang sintaksis 1 dengan indikator bahwa mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis frasa. Jadi dari mata kuliah dan indikator ini saya menemukan beberapa masalah. Jadi saya mohon masukannya dari Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah apakah perlu kita mereview tentang jenis-jenis kata dan penjelasannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan saran. Mungkin dari saya dulu ya Bu Aya. Saya rasa perlu karena apa? Karena mengingat frasa adalah gabungan kata sehingga mengingatkan kembali bahwa jenis kata mempengaruhi jenis dan pengkategorian frasa tersebut. Jadi mungkin seperti itu bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Bapak dan ya, saya juga setuju itu yang perlu ada pemaparan di awal. Dari kita sepakat ya bahwa adanya materi awal dulu sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua adalah metode pembelajaran apa kiranya yang paling tepat untuk indikator ini, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis frasa. Mungkin ada yang memberikan saran untuk metode pembelajarannya. Jadi indikatornya kan berkaitan langsung juga ya dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu agar mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis frasa itu sendiri. Jadi kalau menurut pandangan saya, metode yang mungkin lebih cocok digunakan itu adalah metode yang mampu memberikan kesempatan buat mahasiswa itu untuk menganalisis, menyelidiki, dan juga menemukan sendiri jawaban dari masalah-masalah yang disampaikan yang berkaitan dengan jenis frasa. Jadi saya rasa inquiry tepat sih, jadinya relevan dengan karakteristik topiknya juga. Jadi mahasiswa diberikan contoh-contoh frasa dulu, kemudian baru diminta untuk diarahkan untuk mengidentifikasi jenis frasa tersebut. Baik, terima kasih Bapak Diki. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Sudah sih kalau ada Baik. Jadi untuk metodenya yang digunakan ada inquiry ya, kita sepakat itu. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk jenis penugasan. Kira-kira jenis tugasnya apa yang tepat ya untuk indikator ini? Ya kalau dari segi penugasan ya, mungkin bisa diberikan penugasan dengan yang dengan cerpennya langsung. Jadi cerpennya langsung diberikan kepada mahasiswanya, kemudian mahasiswanya berusaha untuk menganalisis frasa-frasa yang ada dalam cerpen tersebut. Jadi lebih kontekstual lah penugasannya. Jadi siswa itu langsung bisa menemukan frasa-frasa yang ada di konteks tertentu gitu. Itu menurut saya. Jadi nyambung ya metodenya sama penugasannya itu metode inquiry, kemudian penugasannya langsung menganalisis sendiri. Oke. Mungkin ada tambahan yang lain atau saran untuk saya, mungkin untuk lebih dari Bapak Ibu, apakah sudah cukup? Ya, mungkin disiapkan juga nanti perlu rubriknya itu, karena kan untuk menganalisa dan verifikasi kita harus tetapkan kriteria untuk mahasiswanya nanti. Jadi biar penugasannya jelas, terus luarannya juga sesuai dengan indikator yang kita tetapkan. Dan tambahan mungkin dari saya ya, untuk pemberian cerpennya itu mungkin harus disesuaikan dengan minat dan usia dari siswanya ya, artinya biar cerpennya itu sesuai dengan minat mereka, jadi mereka tertarik untuk membaca. Terima kasih. Jadi mungkin sudah cukup. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukannya, dan kita akan bertemu di pelajaran yang di sesi selanjutnya, itu di sesi 2. Selamat sore dan terima kasih. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, selamat siang. Selamat bergabung juga kepada ketiga observer kita hari ini. Ada Bapak Dedi, Bapak Dwiki, dan Ibu Dayu, serta mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah di Dwi Chandra University. Jadi pada hari ini kita bertemu di Zoom meeting untuk mengikuti perkuliahan sintaksis 1. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya, Bu. Baik, saya izin untuk share screen.
Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke, pertama saya akan menjelaskan dahulu untuk tujuan perkuliahan kita pada hari ini. Tujuan perkuliahan kita adalah untuk mengidentifikasi kategori frasa. Sepertinya beberapa orang sudah pernah mendengar kata frasa ya. Baik, untuk yang tidak berkepentingan mohon di-mute dulu ya suaranya. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke frasa, apa itu frasa? Ada yang tahu mungkin? Untuk Rita, apa itu frasa? Atau Purna? Rita mau menjawab? Mencoba menjawab mungkin? Enggak, Purna? Tidak juga? Oke, saya lanjutkan dulu untuk kata kuncinya itu ada kata dan jenis-jenis kata. Kira-kira apa itu frasa? Saya, Bu. Silakan Patricius Diana. Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi tidak melebihi unsur dari klausa. Baik. Jadi itu terima kasih ya Patricius Diana sudah tepat sekali jawabannya bahwa untuk mempelajari frasa kalian harus tahu dulu apa itu kata. Tentu sudah belajar Iya, Bu. di mata kuliah sebelumnya apa itu kata. Kemudian apa itu jenis-jenis kata. Jadi saya hanya mereview sedikit saja tentang jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata ada verba, kemudian adjektiva, adverbia, nomina, pronomina. Ada yang tahu? Jenis-jenis kata ini mungkin istilahnya lainnya yang lebih gampang untuk dipahami. Kata verba itu kata apa ya? Kata kerja, Bu. Kata kerja, terima kasih Patricius Diana. Kemudian adjektiva, Kata sifat. kata sifat, adverbia, Adverbia. yang lainnya mungkin selain Patricius Diana. Adverbia. Tidak ada yang tahu. Adverbia itu Iya. adalah kata keterangan. Kemudian ada nomina. Nomina apa? Bilangan, Bu. Bilangan. Kata benda, Bu. Kata benda, Bu. benda ya. Kemudian ada pronomina. Nah, Pronomina. Kata ganti. Kata ganti untuk orang ya. Kemudian Ya, numeralia. Tadi sudah disebutkan oleh Gita apa Ya. numeralia? numeralia bilangan, Bu. Bilangan. Kemudian ada preposisi. Kata depan, Bu. Ya, benar ya. Jadi diingat jenis-jenis katanya karena ini akan berhubungan dengan pengkategorian frasa yang akan kita bahas. Ya, Bu. Kemudian saya beritahu dulu apa saja ciri-ciri frasa. Yang pertama itu terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian yang kedua, tidak mengandung predikat atau unsur predikatif. Yang ketiga, memiliki makna denotatif. Apa itu makna denotatif? Denotatif. Apa Patricius? Suaranya kurang jelas. Memiliki Memiliki satu makna. atau makna sebenarnya ya, bukan makna kias. Itu namanya makna denotatif. Kemudian memiliki fungsi gramatikal tentunya. Oke, sebelum saya memberikan tugas, coba diidentifikasi dulu dari nomor 1 sampai nomor sampai nomor 7. Kira-kira dari 7 ini yang mana tergolong frasa? Aman, tentram? Aman, tentram itu sudah pasti makna sebenarnya tidak? Makna sebenarnya, Bu. Makna sebenarnya dan terdiri dari dua kata. Berarti dia tergolong?
Apakah tergolong frasa atau tidak? Tergolong frasa, Bu. Tergolong frasa. Kemudian rumah sakit. Iya. Rumah sakit kira-kira frasa atau bukan? Frasa. Yakin? Ya, Bu. Yakin rumah sakit frasa? Ada rumah yang sakit? Tidak, Bu. Tidak. Bukan frasa, Bu. Bukan frasa ya? Ya, Bu. Ya, benar. Kemudian sedang Tidak, belajar? Bu. Itu, Bu. Sedang belajar frasa. Sedang belajar frasa. Kaki 5? Kaki 5. Tidak, Bu. Tidak. Anda sekalian? Tidak. Tidak. Kemudian Bu. Lahir batin? Ya, frasa, Bu. Lahir batin frasa? Tidak. Bukan, Bu. Bukan ya. Jadi tergolong kata majemuk. Kemudian kalau dari pasar? Frasa, Bu. Frasa. Ya. Frasa, Bu. Ingat sudah tahu berarti kan dari 7 ini yang mana tergolong frasa? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang saya berikan Aman, kategori Tun. frasanya. Ada frasa verbal, frasa nominal, kemudian frasa adjektifal, frasa numeralia, frasa pronominal, frasa interrogativa, dan frasa demonstrativa. Jadi tolong dicari sendiri nanti apa pengertian dari kategori frasa ini. Tadi kan saya sudah berikan kisi-kisi sebelumnya. Dari jenis-jenis kata itu ada kaitannya dengan kategori frasa ini. Ya, Bu. Ya, Ya, ada Bu. pertanyaan dulu untuk materi dari saya. Untuk pengertian frasa dan kategori frasa, kemudian jenis-jenis kata dan kata. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Selanjutnya. Sorry, frasa preposisional lagi satu ya. Ya, Ya, Bu. Oke. Sekarang adalah penugasan. Oke. Jadi saya memberikan tugas, nanti saya akan mengirimkan sebuah cerpen di Google Classroom. Kemudian silakan kalian kategorikan dari cerpen itu yang mana saja tergolong kategori frasa apa saja yang ada di sana dan yang mana frasanya disebutkan dia. Kemudian Ya, dibuatkan Bu. laporan, kemudian diunggah di Google Classroom. Ya. Jadi untuk diskusi mengenai tugas dan yang lainnya bisa kita lakukan di Google Classroom. Jadi untuk di Zoom meeting ini saya hanya memberikan pengantar saja. Ya. Sudah cukup jelas? cukup, Bu. Jelas. Cukup jelas ya. Jadi Ya, untuk Bu. presensi kita akan lakukan di Google Classroom nantinya. Sekalian untuk mengumpulkan tugasnya ya. Ya, Ya, Bu. Baik, mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Selamat siang, selalu jaga kesehatan, dan terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Siang, Ibu. Baik, selamat siang kepada para observer yang saya cintai. Jadi sekian untuk sesi do saya. Mungkin ada masukan atau saran untuk saya. Saya persilahkan dari Pak Dedi, Bu Dayu atau Pak Dwiki mungkin yang pertama. Pak Dedi aja kalau gitu ya. Silakan Pak Dedi. Tolong di-unmute dulu Pak Dedi, di-unmute dulu. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak Dedi. Oke, sebentar ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Aya. Tadi dari segi do-nya sudah cukup baik, tapi ada beberapa hal yang mungkin terlewat ya, mungkin dari saya sedikit. Yang pertama itu adalah kalau memang saya temukan ada kegiatan presensi dan presensi, tapi itu di akhir. Jadi kalaupun di akhir Ibu sampaikan alangkah baiknya di awal itu sudah dinotis dulu
kegiatan presensinya akan dilakukan kapan? Apakah memang nanti pada platform yang lain atau bagaimana? Agar mahasiswa tidak bertanya-tanya. Tetap tahapannya tetap kita mulai dari pemberitahuan informasi tentang presensi, baru nanti terserah mau presensinya dilakukan secara atau dengan metode lain. Yang selanjutnya mungkin kegiatan pembelajaran mungkin lebih bisa untuk secara equal, secara equal. Jadi setiap mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk menjawab. Tadi ada beberapa mahasiswa yang sangat monoton atau sangat mendominasi aktivitasnya. Jadi kelihatan seperti siswa itu saja yang berkontribusi dalam kelas tersebut. Kalau bisa diberikan kesempatan yang seimbang maksud saya dari tadi. Seimbang antara setiap mahasiswa gitu menurut saya. Oke, mungkin yang lainnya, observer lainnya bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk sarannya dan masukannya. Selanjutnya mungkin Bu Dayu. Selanjutnya saya Bu Aya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari hasil pengamatan saya. Yang pertama itu di pembukaan. Jadi di sana saya lihat kurang memberikan motivasi di awal agar mahasiswa bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian di awal pembelajaran juga belum menyampaikan adanya presensi seperti apa. Jadi itu untuk di awal, untuk diisi mungkin perlu mahasiswa itu diarahkan untuk bisa belajar mandiri. Untuk secara keseluruhan proses pembelajarannya sudah bagus Ibu Aya. Mungkin dari saya itu aja untuk di tahap refleksi. Terima kasih Bu Aya. Terima kasih Bu Dayu. Silakan selanjutnya Pak Dwiki. Baik, selamat siang. Selamat siang. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar Bapak. Baik, secara keseluruhan sangat baik pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Aya tadi. Jadi segala penyampaian materi terkait dengan khususnya di pengantar menuju kegiatan pembelajaran inti sudah dieksekusi dengan baik. Terkait dengan catatan yang saya temukan dalam proses tadi adalah yang pertama tentu di pendahuluan mungkin menyiapkan kesiapan dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin kita perlu tingkatkan lagi, jadi tidak hanya dengan menanyakan kabar, tapi juga banyak curah pendapat. Mungkin bisa dikasih semacam persepsi istilahnya, dan itu lebih banyak mahasiswa yang berbicara. Jadi persepsi ini bukan pendahuluan materi, tapi bagaimana kita mengaitkan hal-hal yang ada di dunia nyata, ya, yang di kenyataan keseharian mahasiswa dengan materi yang akan dipelajari. Jadi pemahaman oleh mahasiswa nanti akan lebih bermakna begitu ya. Kemudian untuk tahapan-tahapan pembelajaran juga, jadi alangkah baiknya jika tugas itu tidak seolah-olah tidak disampaikan seperti tugas gitu. Jadi sebagai kegiatan, karena ini kan kegiatan selanjutnya ini sebenarnya bukan tugas, tapi adalah kegiatan pembelajaran lanjutan kan. Karena di rencana awal adalah kita menggunakan model inquiry gitu ya. Yeah. Jadi bukan tugasnya itu yang menjadi kata kunci, tapi lebih ke penekanan ke apa sih step-step yang harus mahasiswa lakukan untuk melaksanakan inquiry sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran pada topik ini. Begitu ya. Baik. Dan juga perlu penguatan di pendidikan karakter itu juga perlu diselipin sedikit-sedikit biar pembelajarannya tidak hanya tentang pengetahuan saja tapi juga ada nilai sikap. Demikian dari saya Ibu Aya. Baik, terima kasih Bapak Dwiki. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari observer yang lainnya. Apakah sudah cukup? Baik, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.